Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Iringi apa yang Bapak sampaikan, yaitu angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya kehadiran kalian pada hari ini. Siapa? Yang pertama Muhammad Ramadhani. Hadir, Pak. Ya. Yang kedua Ahmad Junaidi. Hadir, Pak. Ya, semuanya lengkap ya pada hari ini. Ya, Bapak mulai. Ada yang sebelumnya ada yang tahu nggak apa materi kita pada hari ini? Tidak tahu, Pak. Ya, materi kita pada hari ini adalah macam-macam sujud. Pertama yaitu adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan suatu nikmat atau kebahagiaan yang luar biasa atau terhindar dari suatu musibah. Ini dinamakan dengan sujud syukur. Misalkan, gimana, Pak? Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti biasa sujud ya. Nanti akan Bapak jelaskan bagaimana itu sujud syukur. Jadi sujud syukur ini dulu ketika kita mendapatkan nikmat, misalkan Ramadhani misalkan mendapatkan undian giveaway iPhone 12 misalkan, langsung sujud syukur saking gembiranya. Atau misalkan dia terhindar dari musibah misalkan dia terhindar dari kebakaran misalkan, ternyata harta dan nyawanya selamat, jadi dia sunat melakukan sujud syukur. Jadi paham anak-anak? Paham. Nah, sujud syukur ini hukumnya yaitu sunat. Yang kedua, ada yang tahu sujud apa? Sujud sahwi, Pak. Ya, sujud sahwi. Tolong ada yang mau membacakan apa itu sujud sahwi? Saya, Pak. Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, jadi sujud sahwi adalah sujud yang 2 kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sujud sahwi ini dilakukan karena ada beberapa hal. Yang pertama, tolong Ramadhani bacakan penyebab sujud sahwi. Yang pertama Yaitu ketinggalan tasyahud pertama. ya, pertama itu ketinggalan tasyahud pertama. Jadi ketika kita ketinggalan tasyahud pertama, kita disunatkan melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Yang kedua Yaitu kelebihan rakaat, rukuk atau sujudnya sebab lupa. ya, karena kelebihan rakaat. Misalnya kita sembahyang zuhur, kita bingung rakaat ketiga atau keempat, atau kita misalkan sujud sudah 2 kali atau 3 kali, atau misalkan kita rukuk ragu-ragu, misalkan jalan jumlah rukuk atau sujud atau jumlah rakaat. Nah, kita disunatkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, Junaidi kalau membacakan penyebabnya. Karena ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah, ragu-ragu ini biasanya penyebab faktor utama dalam sujud sahwi. Misalkan kita sholat berjamaah, imam ragu-ragu, kita tegur imam. Misalkan imamnya lebihan rakaat atau kurang rakaatnya, misalkan yang menegurnya dan mengucap subhanallah. Jadi imam nanti ketika sujud, ketika tasyahud akhir, imam melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Hukumnya adalah sunnah. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang sujud sahwi. Pak, apa bacaan sujud sahwi, Pak? Oh iya, bacaan sujud sahwi yaitu
subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi itu adalah bacaan ketika melaksanakan sujud sahwi. Berapa kali Pak bacanya Pak? Cukup satu kali saja ya. Ketika sujud pertama, sujud sahwi kan 2 kali. Pertama dan yang kedua bacaannya juga sama. Ya, ada lagi ingin bertanya? Tidak ada Pak. Ya, jika tidak ada kita akan memasuki sujud yang ketiga. Nah, sujud yang ketiga yaitu adalah sujud tilawah. Tolong kepada Ahmad Junaidi, tolong bacakan apa itu pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Yang dimaksud sujud tilawah yaitu disunahkan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah. Begitu juga bagi mereka yang mendengarnya. Nah, jadi dalam sujud tilawah ini kita disunatkan melakukan sujud ketika kita membaca ayat-ayat yang mengandung surah sajadah atau ayat sajadah. Jadi di ayat tersebut kita disunahkan melakukan sujud. Sujudnya cukup 1 kali saja ya, nggak usah 2 kali. Nah, misalkan dalam sholat imam biasanya dipimpin dengan imam melakukan sujud tilawah, kita juga ikut sebagai makmum melakukan sujud tilawah. Jika kita misalkan di luar sembahyang, kita saat mengaji misalkan, lalu kita membaca ayat-ayat yang mengandung ayat-ayat sujud tilawah atau ayat sajadah misalkan, nah kita disunatkan juga melakukan sujud. Jika seandainya misalkan kita ada uzur atau karena hal apa, misalkan kita tidak bisa melakukan sujud misalkan karena misalkan tempatnya agak kotor misalkan, atau misalkan kita dalam perjalanan kendaraan misalkan di dalam di kursi misalkan sulit untuk melaksanakan yang namanya sujud, kita cukup dengan membaca tasbih saja, diganti dengan tasbih, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebanyak 3 kali saja. Apapun minta tolong kalian tolong bacakan bacaan dalam sujud tilawah. Ya kan? Sajada wajhiyalil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, terima kasih. Itu adalah tadi bacaan dalam sujud tilawah. Selanjutnya rukun dalam sujud tilawah itu ada 4. Itu pertama adalah niat. Dalam hati saja aku melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Jadi ketika kita sudah memasang niat, lalu kita bertakbir, Allahu Akbar. Lalu yang ketiga yaitu sujud tilawah. Nah, di sujud ini kita membaca bacaan sujud tilawah tadi. Dan yang ketiga yaitu salam. Sama seperti biasa ya, tadi niat sajaku melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala, lalu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu sujud, setelah sujud langsung salam. Nah, selanjutnya syarat-syarat melakukan sujud tilawah itu pada umumnya sama saja seperti melaksanakan sujud-sujud seperti dalam salat 5 waktu. Kalau lebih spesifiknya lagi, sujud tilawah ini Bapak sebutkan di sini syarat-syaratnya. Pertama yaitu kita harus suci daripada hadas dan najis. Suci. Nah, suci dari hadas dan najis, misalkan kita tidak berhadas besar, kita dalam keadaan junub, lalu kita suci dari kecil, melaksanakannya dalam keadaan berwudu. Terus juga kita harus menutup aurat.
Jadi menutup aurat ini merupakan adat dalam kita melaksanakan sujud. Jangan misalkan dalam kita melaksanakan sujud tilawah, ketika ada orang yang membaca sujud tilawah lalu kita bacaan ayat tilawah, lalu kita mendengar misalkan ada orang yang mengaji, lalu kita misalkan dalam keadaan aurat terbuka, nah kita tidak disunatkan dalam melaksanakan sujud tilawah. Dan yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, jadi sujud dalam sujud tilawah ini sebenarnya hampir mirip seperti sujud-sujud pada umumnya dalam pelaksanaan salat, seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, demikian penjelasan dan sujud tilawah. Kepada siswa sekalian, ada yang ingin dipertanyakan seputar penjelasan tentang sujud tilawah tadi? Tidak ada, Pak. Jadi kesimpulan kita pelajaran pada hari ini, sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan suatu nikmat atau kebahagiaan yang besar misalkan, atau terhindar dari suatu musibah. Dan sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan seseorang ketika ia berada dalam salat lalu dia ragu-ragu dalam jumlah rakaat, lalu dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali sujud. Nah, dalam sujud tilawah begitu juga, tetapi dalam sujud tilawah ini sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang mengandung ayat tilawah, lalu atau seseorang yang mendengar ketika seseorang mengucapkan atau membacakan ayat-ayat tilawah tadi, lalu dia disunnahkan melaksanakan sujud tilawah. Ya, jadi dalam pelaksanaan sujud tadi, kita ketika melaksanakan sujud itu semuanya ada ilmunya. Jangan sembarang sujud. Misalkan kita dalam sepak bola, gol misalkan, lalu sujud itu nggak boleh ya, karena itu menutup aurat, terus gak menghadap kiblat, itu malahan dapat dosa ya, bukan dapat pahala. Ya, Pak. Jadi dalam kita sudah belajar itu apa itu sujud-sujud tadi, diharapkan nantinya jangan lagi misalkan melakukan hal-hal yang demikian yang tidak ada manfaatnya itu. Jangan lupa soalnya dikerjakannya minggu depan. Siapa? Siap. Demikian yang perlu saya sampaikan. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.